Alhamdulillah, ya betul. Sukarela mereka, alhamdulillah. Bahkan malah akan mendukung jika ini belum ada progres, mereka siap untuk meningkatkan ke Polda Jatim. Ya, buat teman-teman yang mungkin belum bisa merapat bersinergi dengan JCC, kami hanya minta doa kalian, semoga usaha yang kita lakukan ini berjalan dengan sukses. Dan atas doa dari teman-teman, sampai per hari ini lancar semua, tidak ada halangan. Tinggal satu langkah lagi, yaitu kami perlu saksi pelapor. Kami perlu sekali saksi pelapor agar si penista agama ini statusnya langsung menjadi terdakwa. Tinggal nanti setelah jadi terdakwa, maka pihak kepolisian bisa menangkap orang ini. Ya, itu yang saya perlukan. Maksud saya mau tanya. Siap. Saksi pelapor itu gimana tadi maksudnya? Butuh satu orang lagi? Semakin banyak semakin bagus. Semakin banyak semakin bagus. Jadi saksi pelapor itu menguatkan pelapor utama. Pelapor utama kan dari JCC, Bang Iwan. Nah, Bang Iwan juga sudah menampilkan data-data, memberikan data-data ke pihak kepolisian. Tadi ditanyain, tim kita ditanyain, ada 75 pertanyaan. Salah satunya adalah, selain dari JCC atau Bang Iwan, adakah orang lain yang melihat orang ini melakukan penistaan? Bang Iwan mengatakan, ada Pak, nanti saya hubungi teman-teman saya yang melihat video penistaan ini. Nah, kalau ada dari yang lainnya, itu akan lebih menguatkan kinerja kita. Kenapa? Polisi ini kalau semakin banyak laporan yang masuk, maka mereka itu akan semakin giat ya. Karena ini bentuk daripada profesionalisme polisi. Itu ya teman-teman. Jadi jangan takut, nanti cuma di situ ditanyain aja kok. Nah, maunya Mas Angga datang ke sana pasti ditanya begini, alamatnya di mana, nomor teleponnya bagaimana, nomor teleponnya berapa, terus ditanyain waktu melihat itu di mana, melihat video tersebut di mana. Nah, coba jelaskan aja. Oh iya, saya melihat video ini jam sekian, tanggal sekian, waktu saya membuka TikTok ada akun yang bernama Victory Alda Setiawan itu telah melakukan penistaan di menit sekian dan menit sekian. Itu aja sudah cukup, Mas. Udah cukup itu. Bang Domo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang Domo kalau mau menyampaikan sesuatu. Tadi Mas Samsul keluar itu. Terpental kali ini. Oh gitu. Silakan Bang Domo. Bang Domo. Lanjut Mas Anggara. Silakan. Iya, terus satu lagi nih ya. Ketika sudah masuk laporan ke Polres tuh ya, itu kayak apa di HP ibunya Diki itu Viko ya, itu kan ada datanya gitu. Itu mungkin nggak ya datanya ditarik itu ya, nomor teleponnya di mana kan nanti bisa dilacak itu. Ya, untuk nomor teleponnya, semua data-data itu kami punya dan kami sudah serahkan kepada pihak kepolisian. Itu kan pernah saya hubungin, ternyata nggak aktif. Nah, sudah ganti. Ya entah sudah ganti atau apa kita nggak tahu. Yang penting ini Bang, kita nggak usah ngurus orang ini HP-nya atau apa. Yang penting itu data kita berikan ke pihak kepolisian, biar pihak kepolisian yang bertindak, mendatangi rumahnya, mungkin mencari si Ki Ahmad, itu urusan dari pihak kepolisian. Kita cukup mendorong kinerja dari pihak kepolisian agar lebih aktif lagi. Dengan apa? Dengan bukti-bukti yang kita berikan. Nah, begitu kan? Paham sampai segini ya? Itu ya. Ya, sekali lagi alhamdulillah ya teman-teman, baik di TikTok, di TikToknya Banwan, di TikTok Zulfikar Official, maupun di YouTube Zulfikar Official, maupun YouTube Bang Wan. Per hari ini, tadi siang kami sudah aksi langsung ke kantor polisi dan status Ki Ahmad atau Victory Alda Setiawan yang kemarin statusnya terlapor sekarang sudah naik menjadi terduga. Dan untuk menguatkan menjadi terdakwa, kami dari JCC meminta saudara-saudara sekalian atau saudara saya seiman untuk merapat ke JCC agar menjadi saksi pelapor. Semakin banyak menjadi saksi pelapor, maka statusnya akan menjadi terdakwa.
secepatnya ini, kalau bisa besok atau malam ini ya, teman-teman merapat ke sini, nanti kami akan koordinasi. Mungkin itu tambahan dari saya. Bang Wan, mungkin ada tambahan Bang Wan? Ya, jadi itu benar ya teman-teman bahwa ini sudah kasusnya sudah masuk. Saya himbau kembali untuk tidak melakukan hal-hal di luar hukum ya, karena ini laporan sudah masuk. Untuk teman-teman silakan nanti merapat ya kalau untuk sebagai saksi ini, karena mudah kok, hanya ditanyakan aja. Jadi nanti tekniknya tuh nanti diberikan surat panggilan, kemudian datang ke kantor, kemudian akan diberi pertanyaan gampang aja kok, dijawab aja sesuai dengan pertanyaannya. Saya pernah di mana, di YouTube, di TikTok, jam berapa, jam sekian dan lain sebagainya, disampaikan aja semuanya. Nah ini untuk mendukung ya laporan ini agar cepat ya. Mudah-mudahan dengan banyaknya masuk laporan ini, itu minggu depan sudah ada update ya statusnya. Ya ini yang kami harapkan ya, supaya kami ini kerja tidak sia-sia gitu loh, dan tidak terlalu lama gitu. Karena di asumsi kita ini atau saya sendiri sudah macam-macam sudah nih yang lari ke sana ke sini ya udah macam-macam ya. Jadi tolong dibantu ya teman-teman untuk actionnya dalam hal ini adalah untuk menjadi saksi ya, dan sangat mudah. Nanti akan diberikan ininya. Mungkin bisa dicat aja kalau nomor teleponnya, mungkin Pak Jul bisa direkod di chat di sini. Nomor telepon siapa, Bang Wan? Bisa menghubungin saya gitu. Atau sebaliknya saya menghubungi teman-teman nih. Nomor telepon Bang Wan. Ya. Untuk nomor telepon saya itu sudah saya terakan di deskripsi video. Oke. Ya mungkin nanti kita sudah offline. Teman-teman yang mendengarkan itu bisa dicari nomor telepon saya di channel ini ya, di channel Zulfikar Official. Jadi ayo ya teman-teman, singkirkan dugaan prasangka yang jelek terhadap kami. Singkirkan dulu. Kita fokus kepada penista agama ini. Ya, kita fokus ke situ aja. Maka dari itu kita pusatkan pikiran kita untuk segera si kiamat ini bisa diselesaikan dengan sesuai dengan hukum. Jangan sampai kita ini kesana kesini jangan. Atau apalagi menanyakan kerja JCC ini nggak usah. Karena hari ini kami fokus terhadap si penista agama ini. Apakah teman-teman di luar sana ini nggak fokus dengan hal ini? Jangan dilarikan kesana kesini. Kita fokus kepada si kiamat ini atau Victory Alda Setiawan ini. Harus bisa ditangkap. Harus bisa ini. Untuk itu saya tim YCC memerlukan bantuan. Apa bantuannya ini? Menjadi saksi pelapor. Ya, statusnya kemarin itu terlapor, terduga, terus dari terduga tersangka, terdakwa. Ini sudah menjadi terduga dan naik menjadi tersangka. Nah, untuk meningkatkan menjadi terdakwa, ini sudah status menjadi tersangka loh ya. Untuk meningkatkan menjadi terdakwa, maka saya memerlukan bantuan teman-teman untuk menjadi pelapor juga. Kalau nggak bisa melaporkan, masuk ke sini atau hubungi nomor telepon saya. Nanti saya akan memberikan petunjuk. Harusnya begini dan begini. Begitu. Silakan mungkin Mas Yudi. Mas Samsul itu disapa Mas Yudi. Ya, assalamualaikum Bang Samsul. Bang Domo, assalamualaikum. Oh, terpental. Assalamualaikum Bang Domo. Assalamualaikum Bang Domo. Ke-mute ya? Coba lihat. Selamat malam, mungkin audionya mati Pak. Ya, audionya mati. Mungkin ada tambahan dari Mas Anggara. Belum ada Bang Zul, saya support aja dulu ya. Ya, terima kasih. Saya doakan semoga selesai biar Wijater Indonesia ini kapok gitu. Betul Bang, betul. Saya yakin ya umat Islam, terkhusus orang Malang ini udah gerah banget
menghadapi orang-orang yang kayak begini nih. Ini dari Muhammad Idris. Assalamualaikum, Bang Idris. Aduh, terpental lagi. Mungkin koneksinya juga nggak baik ini. Bang Iwan, Mas Yudi. Ya, silakan teman-teman, jangan dibiarkan silent dulu. Nah, saya lagi ngutip. Ya, cuman menghimbau seperti yang disampaikan Mas tadi. Alhamdulillah Mas Anggara, Pak Tomo meski audionya masih mati, mau masuk ke Zoom kami, ya, memberikan support, dukungan. Itu kami sangat berterima kasih sekali. Karena tanpa dukungan teman-teman semua, kegiatan ini mungkin ya nggak akan bisa lancar. Gitu Mas. Tapi saya sebagai orang Malang tuh kaget, ternyata dia di sini selama ini. Apalagi nggak jauh dari rumahnya ya. Nah itulah, 200 meter dari kosan itu. Wah, dekat banget ya. Di mananya masjid sampai Mas? Pertigaannya itu loh, kos yang paling besar di Jalan Candi Mendut. Oh iya paham saya, di ujung tuh ya, di pojok. Iya benar-benar. Oh, itu jalan kakinya nyampe sebenarnya. Nah ya itu, 2 menit nyampe. Makanya saya ini agak gerah juga nih. Apa gemes nih sama ini kok. Tapi gini Mas Anggara ya, seumpama ada yang ke rumahnya atau nemu ibunya si Viko, ya tolong jangan sampai ada kegiatan yang bikin malah jadi runyam gitu. Oh iya benar. Kasihan nanti itu yang punya toko kan. Kita nggak ingin malah nambah masalah, beban buat dia. Ya. Tetap secara koridor hukum kita lakukan laporan. Nanti masalah penyelesaian kita pecahkan pada kepolisian. Udah itu aja. Mas Iwan, boleh nanti diterahkan nomor teleponnya Bang Iwan atau teleponnya Bang Anggara, taruh aja di chat. Biar nanti dihubungi Bang Iwan ya. Nanti koordinasi via telepon aja. Tapi mungkin saya belum bisa aktif untuk ini ya nanti laporan ya. Oh, soalnya apa-apa. sudah jarang buka TikTok juga sekarang. Oh, nggak apa-apa Bang Anggara. Itu bukti-buktinya kami ada kok. Nanti kami akan berikan. Bang Iwan juga banyak. Ya, tinggal nomor teleponnya. Ya ini Pak Samsul Arifin ada chat sudah nih Pak Jul. Mungkin Bang Iwan ada yang dari TikTok, komen-komen yang perlu kita jawab atau kita beri keterangan di komalnya Bang Iwan atau di Ya, YouTube-nya Bang untuk Iwan. Saudara siapa nih? Saudara Dar ya, Dar tinggal di Batu Betek ya, dekat aja tuh sebenarnya ya untuk pas teman si Dar ini bisa merapat lah kalau bisa ya, nanti kita bisa ngopi di kantor polisi tapi ya kita lebih enak ngobrolnya gitu tuh Iya, sip. lebih enak di situ gitu, atau di mana lah mungkin siapa Bang Ngerani paham. Iya. Atau kapannya kita ketemu ya, kita ngobrol. Insya Allah. Kabari aja di nomor HP saya Bang Wan ya. Terus ini buat teman-teman ini saya izin live dulu, nanti akan saya support semaksimal mungkin lah. Oke. Siap-siap Bang Anggara. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disimpan dulu Bang Iwan, itu ada nomor teleponnya. Nanti kita koordinasi via telepon aja. Ya, sebentar gimana cara nyimpennya. Oke, untuk ini siapa? Bang Samsul Arifin ya, ini sudah WA. Mungkin kalau dibutuhkan saya siap membantu. Oh ya, makasih Bang Sri, nanti kita kontekan ya. Ini mungkin saya izin share nomor teleponnya mungkin ya, Bang Samsul Arifin, untuk saya sampaikan ke pihak ini ya, kepolisian. Nanti akan mendapatkan dapat undangan nanti itu. Itu informasinya. Bang Samsul Arifin. Ya, ini otan-otan pada kelojotan ini, baik di TikTok maupun di YouTube pada kelojotan. Katanya kalah data main lapor. Aku nggak lelah ya untuk menjitak kepala kalian, terutama otan-otan polemik ini. Yang kami laporkan adalah penistaan yang dilakukan oleh si Victory Alda Setiawan atau Ki Ahmad ini monolog, baik monolog berkelompok maupun dia sendirian. Coba bayangkan kalau kita ya sebagai seorang muslim
membaca kitab kalian, terus kami buat narasi yang berbeda dari keimanan kalian, pastilah kalian marah. Pasti itu. Demikian juga kami. Kami sebagai umat muslim, ada orang Kristen mengancam Rasulullah. Rasulullah mau dipenggal kepalanya. Rasulullah dikatakan pikun. Rasulullah dikatakan itu mengajarkan ajaran pedofil. Rasulullah dikatakan itu mengajarkan ajaran sodomi. Ya, siapapun umat muslim ya akan bergerak, gironya akan bangkit. Siapapun itu, sebejat-bejatnya orang Islam, umat Islam ya, kalau melihat Rasulullah dihina, Allah dihina, Al-Quran dihina, akan bangkit gironya. Jangan salahkan kami untuk melaporkan ini. Ini masih untung lah kami taat hukum, karena kami lebih paham hukum di Indonesia. Sangatlah beruntung kalian ya, yang otan-otan ini, terutama otan penista ini, sangat beruntung kalian hidup di Indonesia yang mayoritas Islam. Bayangkan kalau kami ini semua gironya bangkit, bayangkan, apa kalian bisa nyaman hidup di Indonesia? Sampai per hari ini loh kalian masih nyaman hidup di Indonesia. Nyaman sekali kalian ini. Di dalam apa? Di dalam lingkup NKRI, yang mana di NKRI ini mayoritas Islam. Fakta itu membuktikan. Faktanya ini. Jadi kalian itu harusnya bersyukur kalau ada penista agama ini yang kami laporkan. Bukannya penista agama ini kalian bela mati-matian. Siapapun itu ya, penista agama itu harus lenyap dari muka bumi Indonesia. Harus lenyap. Harus kita lenyapkan dari bumi Indonesia. Ini adalah bibit-bibit ekstremis, bibit-bibit orang yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Dan saya yakin ini ya, teman-teman saya yang dari Malang akan gerah. Coba aja kalau kami yang muslim ini, terutama di Malang, dan rumahnya Ki Ahmad ini dengan pondok pesantren Al-Hikman, itu jaraknya 200 meter. Kalau mereka itu menaik darah semua, saya nggak bisa membayangkan itu ya. Saya nggak bisa membayangkan. Tapi karena kami taat hukum, kami mengerti hukum, maka kami menggunakan jalur hukum. Itu loh. Jadi jangan dibela, ini oknum daripada kekristenan, tidak mewakili Kristen. Tidak tahu. Dia tidak mewakili Kristen, sekali lagi ya, tidak mewakili kalian. Karena niatnya si Ki Ahmad ini ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Mikir gitu ya. Jangan mikir pakai dengkul, pakai otak mikirnya ini. Justru dengan ditangkapnya si Ki Ahmad ini yang sudah kita laporkan, maka yang lainnya itu akan merasa nyaman. Yang Kristen-Kristen akan merasa nyaman. Karena apa? Tidak ada hujatan terus yang membakar hati kalian, membenci kami. Coba aja yang Kristen-Kristen kalau mendengarkan Ki Ahmad berbicara, kalian pasti membenci kami. Padahal kami di sini adalah mayoritas. Coba aja. Justru kalian ini yang harusnya bersyukur kalau ada penista agama ini yang kita kasuskan. Bukan terbalik. Jangan dilindungi penista agama itu. Ayo dipikir pakai otak ya, jangan pakai dengkul. Ya benar Mas. Indonesia kan mengedepankan kebinekaan. Di lambang negara kita kan ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Baik suku, bangsa, agama, meski berbeda kita harus tetap satu. Saran untuk teman-teman selain Islam, seandainya menemukan saudara kami yang melakukan pembijakan, silahkan dilaporkan, gitu loh. Jangan menyoroti kami yang sedang melaporkan. Mungkin si A, si B, si C menurut kalian menghujat agama kalian, menghujat Tuhan kalian, menghina keimanan kalian. Monggo silahkan dilaporkan sepanjang bukti-buktinya itu ada. Itu jangan terus teriak-teriak, waduh kalau nggak bisa ajukan data, kalau debat nanti melapor. Bukan seperti itu teman-teman. Belum. Kami sendiri nggak ingin ada perselisihan dan permasalahan di bawah ya. Sejak kalau ya saya sering kali ngomong lah, mungkin Mas Zu sama Mas Iwan juga nanti bos dengan omongan saya ya. Kalau mulai sekarang dan sudah beberapa tahun kemarin, setiap hari kita dengar perdebatan yang nggak jelas sebetulnya. Keimanan itu nggak mungkin diperdebatkan kecuali dalam hal akademis.
gitu. Kalau setiap hari teman-teman yang masih muda ya, dari Islamologis mendengarkan, ya saling caci. Nanti di alam pikiran bawah sadarnya itu akan saling membenci. Kalau itu terus terjadi, bagaimana nasib negara ini? Gitu loh. Coba itu dipikir, tolong teman-teman yang Islam juga yang Kristen, tolong coba difikirkan. Usia kita pasti bertambah. Saat kita lihat anak kita, cucu kita dengan tetangga membenci karena berbeda agama, apa jadinya republik ini? Itu yang harus kita pikirkan. Makanya seringkali Mas Zul juga kami menyampaikan, seandainya ada saudara kami yang dianggap menghujat atau menghina agama kalian, silahkan dilaporkan sepanjang buktinya mencukupi, seperti itu. Mungkin itu Mas Zul. Mungkin dari Bang Iwan ada dari TikTok, karena ini banyak yang saya buka pertanyaan-pertanyaan yang mampu saya jawab. Sekarang giliran Mas Iwan, coba dicek di Komalnya maupun di YouTube-nya. Barangkali ada komentar yang perlu kita jawab, Bang Iwan. Ya, buat teman-teman yang lain, alhamdulillah, saya ulangi lagi, laporan sudah masuk dan dari terduga sekarang menjadi tersangka. Nah, untuk bisa naik lagi menjadi terdakwa, kami dari JCC memerlukan bantuan teman-teman, terkhususnya di area Malang seputarnya. Mungkin daerah Batu, Mojokerto, Sudiharjo, Surabaya, untuk juga ikut melaporkan atau minimal menjadi saksi pelapor. Ini akan mempercepat kinerja dari pihak kepolisian untuk menindaklanjuti yang dari terduga menjadi tersangka dan terdakwa. Ya teman-teman, ini kan masih tersangka, maka itu harus kita tingkatkan menjadi terdakwa. Nah, untuk menjadi terdakwa maka diperlukan penguatan. Apa itu penguatannya Pak Jul? Penguatannya adalah ini, ada orang lain selain YCC yang menyaksikan penistaan agama ini dilakukan oleh Ki Ahmad. Ya, kami memerlukan penguatan ini. Maka itu kami memerlukan bantuan teman-teman untuk datang ke Zoom, ke JCC, atau hubungi nomor telepon saya, ada di sana. Oh Pak Jul, saya pernah mendengarkan orang ini menistakan agama, tapi saya nggak punya rekamannya. Saya punya. Oh Pak Jul, caranya bagaimana untuk melaporkan? Nggak usah melaporkan, tetapi cukup menjadi saksi pelapor. Enak kan kayak begitu? Jadi kita bantu semuanya. Untuk secepatnya ini penista agama ini yang jadi terduga, tersangka, naik menjadi terdakwa. Tuh ya teman-teman. Jangan hiraukan otan-otan yang ini lagi kecang-kecang di sini ya dan baper ya. Buat otan-otan yang lain, nggak usah baper. Junjungan kalian, idola kalian sudah kami laporkan, statusnya menjadi tersangka. Teruskan aja kalian menghujat, teruskan aja kalian menista. Tapi kami dari JCC tidak diam. Kami akan mengawasi kalian. Silakan, semakin kalian ingin terkenal, silakan kalian ingin terkenal. Kami akan eksplor, kami akan bantu memviralkan kalian penista itu. Kami akan bantu. Tapi ingat, ya semakin kalian menista, maka semakin banyak yang kami punya data untuk kami laporkan. Nah, itu ya buat teman-teman yang Kristen ya. Jadi harusnya kalian tuh mikir, justru dengan kami laporkan penista agama ini, kalian harusnya berterima kasih kepada kami. Ini nyata nih, kalian harusnya berterima kasih kepada kami yang umat muslim. Coba aja kalau ini tidak kita laporkan, orang ini akan diburu massa. Orang ini akan diburu massa. Sekali lagi ya, hukum akan berjalan, bukan hukum Indonesia lagi. Ini bukan ancaman, tapi real nyata. Siapapun umat muslim yang mendengarkan penistaan agama, saya yakinkan dia akan marah. Yakin saya itu. Coba aja umat muslim yang di sini, di semua, baik di TikTok maupun di YouTube. Kalau ada penista agama di depan mata kalian berhadapan langsung, menistakan, Rasul kamu itu akan saya tebas kepalanya.
Coba dikomentari umat muslim ya. Apa yang kalian lakukan? Bila mana kalian berhadapan secara langsung face to face, ada oten yang langsung menistakan agama kepada umat muslim, berhadapan dengan kalian umat muslim mengatakan, "Hei, Rasul kamu akan saya penggal kepalanya." Kira-kira bagaimana komentar kalian? Coba ketik-ketik di live comment. Coba ketik-ketik aja. Mas Hafid, disapa Mas Hafid, silakan Mas Hafid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja dulu Bang, lanjut aja. Oke. Ya, sekali lagi ya, buat ini ya, biar kita itu menyatu dengan netizen. Ya, makanya kalian itu harusnya berterima kasih kepada umat muslim. Apa? Kami melakukan tindakan hukum terukur. Dan sekali lagi, kalau saudara saya sendiri ya seorang muslim, dan di sini saudara saya yang di Zoom itu muslim semua. Kalau ada penista agama langsung nyerang kita mengatakan, "Hei, kamu umat muslim, ajaran kamu itu ajaran mengajarkan sodomi. Hei umat muslim, kamu umat muslim, nabi kamu itu saya ancam. Akan saya tebas kepala Rasul kamu itu." Kira-kira umat muslim, tolong diketik ya. Apa pendapat kalian? Kalau ini berhadapan langsung. Loh, ada yang ditonjok, ada yang halal darahnya, ada yang dibacok. Itulah umat muslim. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, karena kami ngerti hukum dan taat hukum, maka kami laporkan. Supaya apa? Supaya hukum berjalan di Indonesia ini. Justru kalian itu yang harusnya berterima kasih, terutama Oten itu ya. Berterima kasih kepada kami. Kami melaporkan. Dengan dilaporkan ini, maka orang ini akan ditangkap dan diamankan di sel. Aman dia di sana. Itu faktanya begitu, teman-teman, faktanya. Sebejat-bejatnya orang Islam, kalau Rasulullah dihina, Al-Quran diacak-acak, hadis dipelintir-pelintir, ya pasti naik darahnya ini. Yakin saya itu, sangat yakin. Saya yakinkan, meskipun itu Islam cuma Islam katakanlah setahun sholatnya 1 kali. Saya yakin itu kalau Rasulullah dihina, bisa kolap negara kita ini. Untuk yang bertanya bagaimana perkembangannya kiamat, sudah dari terlapor, terduga, sekarang jadi tersangka. Ya, ada teman-teman yang ketik-ketik itu sangat cepat sekali. Ya, kemarin terlapor, terduga, sekarang menjadi tersangka. Untuk meningkatkan menjadi terdakwa, ya, saya YCC memanggil teman-teman khususnya di daerah area Malang sekitarnya untuk merapat ke YCC untuk ikut lapor atau minimal menjadi saksi pelapor. Datang, itu link Zoom sudah saya pin di channel Zulfikar Official. Ayo teman-teman, ayo tunjukkan giro kita. Tunjukkan rasa sayang kita kepada Rasulullah. Tunjukkan rasa sayang kita kepada Allah. Kita tinggikan nama Allah, kita tinggikan nama Rasulullah, kita tinggikan nama Islam. Dengan cara apa? Ayo datang ke sini. Ya. Penista-penista agama ini harus kita habisi dari muka bumi Indonesia. Ya, teman-teman. Kita sapa dulu, siapa? Mas Muhammad Afid. Assalamualaikum Muhammad Afid. Waalaikumsalam Bang. Dilanjut aja dulu, saya baru masuk jadi kurang menanggapi apanya atau dilanjut aja dulu. Baik, akan saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi dan ya mungkin yang masih baru-baru masuk kan belum tahu kronologinya. Jadi alhamdulillah tim kami YCC yang diwakili oleh Bang Iwan telah seminggu yang lalu telah melaporkan penistaan agama orang yang bernama Victory Alda Setiawan atau Ki Ahmad seminggu yang lalu. Nah, hari ini siang tadi Mas Iwan telah memenuhi panggilan ke kantor polisi yaitu Polresta Malang. Mas Iwan sudah memberikan data-data semuanya. Nah, setelah pihak penyidik menerima semua laporan kita, maka status penista agama ini menjadi terduga
Dan semakin banyak buktinya yang kuat, sekarang menjadi tersangka. Tersangka ini, gak main-main ya tersangka ini. Nah setelah menjadi tersangka, ini akan kita usahakan naik menjadi apa? Terdakwa. Terus bagaimana supaya bisa naik menjadi terdakwa Pak Jul? Saya memerlukan bantuan teman-teman yang menonton video kita ini, baik di YouTube maupun di TikTok, untuk merapat ke JCC menjadi saksi pelapor ataupun sekaligus pelapor. Oh Pak Jul, saya pernah menyaksikan si Ki Ahmad ini menista agama Islam. Tapi saya nggak punya rekamannya Pak Jul. Jangan khawatir, kami punya rekaman-rekamannya. Kami akan berikan rekaman-rekamannya dan bersedia untuk datang ke Polresta Malang. Tadi sudah ada Bang Angga siap untuk datang ke Polresta Malang. Jadi begitu M. Afif, apa bisa dipahami? Oh iya. Itu bagian seputar Malang Bang yang bisa untuk membantu hal seperti itu. Kalau kita berjauhan ini agak jauh jangkauan, saya jauh di Padang Bang. Baik. Ya. Untuk di daerah Padang bisa juga melaporkan di Polresta setempat. Bisa. Ya, tapi karena kasusnya ini ada di Malang dan domisili si penista ini ada di Malang, ya bijaknya di Malang. Lebih mendekatkan persoalan ya. Untuk di luar kota, di Padang, di Sulawesi, di mana aja, doakan kami aja lah, bantu doakan kami aja. Itu aja, doakan perjuangan kami ini sampai tuntas bisa berhasil. Sekali lagi, buat teman-teman yang tidak bisa mendukung untuk melaporkan, cukup doakan kami. Nah ini ada di Malang dan domisili si penista ini ada di Malang, ya bijaknya di Malang. Mas Rosid? Lebih mendekatkan persoalan ya. Untuk di luar kota. Mas Rosid feedback ini. Ya, saya sapa dulu. Assalamualaikum, Bang Rosid. Dibuka mute-nya Bang Rosid. Assalamualaikum, Bang Rosid. Atau ada tambahan dari Bang Iwan? Ayo jangan dibiarkan berhenti. Kalau diberhenti saya tutup aja lah ini. Halo. Ya silakan. Ya lagi. Jadi benar ya. Untuk yang di luar Malang mungkin doakan aja bantuannya ya, support kita. Karena kalau seandainya saya ikutkan nanti kan kerepotan ya. Karena kalau sudah saya daftarkan, saya masukkan ke kepolisian nanti kan dipanggil terlalu jauh. Ya, jadi lebih yang prioritas yang di Malang sekitarnya aja ya. Kalau Sidoarjo memang mampu monggo, tapi lebih baik yang Malang ya, entah Batu, Singosari, Lawang, ya Kepanjen dan lain sebagainya enggak apa-apa. Ya karena untuk komunikasinya nanti biar lebih mudah. Ya. Karena nanti akan dikirimkan undangan di situ. Kirimkan undangan di mana setelah undangan kan ada jadwalnya itu, pokoknya hari Senin, Selasa dan lain sebagainya jam sekian itu harus datang. Tujuannya karena untuk berkomunikasi, ada pertanyaan di situ. Ya jadi macam-macam pertanyaannya ya. Nanti berapa kalau saya dari itu 75 pertanyaan, sekitar 75 pertanyaan. Nah itu yang nanti menjadikan perhatian teman-teman. Ya jadwalnya banyak. Jadi teman-teman bisa lihat di YouTube-nya, nanti akan ditanya YouTube yang mana ya, sampaikan aja nih linknya ya. Jadi kapan teman-teman ini melihat kiamat menghujat, umpamanya 2 bulan yang lalu, sebulan, atau mungkin ada yang sudah mengikuti mungkin udah lama setahun, nggak apa-apa, sampaikan bahwa itu sudah lama. Terus yang terbaru mungkin bulan Januari kan ada banyak nih ya, itu juga sampaikan aja gitu, nggak masalah karena itu membantu untuk data gitu. Gitu Pak Jo. Mungkin bisa disapa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Islam dan Pak Rosid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bagus nggak ya? Ya terdengar, walaupun agak lama tapi terdengar. Ya, terima kasih. Pertama saya acungkan jempol mantap buat teman-teman JCC. Saya sebagai seorang muslim, saya jujur belum terlalu banyak
berbuat sesuatu untuk agama saya. Tetapi saya sekarang merasa tergugah. Biro saya dengan melihat penghujat Islam ini, saya mulai terbangunkan dari tidurnya. Saya melihat orang-orang Kristen penghujat ini, ya, orang-orang Kristen khusus penghujat ini sudah keterlaluan. Dia itu tidak sadar diri. Dia itu ngelunjak. Kita umat Islam senantiasa menahan diri. Ini saya katakan nih ya, buat teman-teman Kristen nih ya, terutama yang penghujat. Ya, Indonesia ini sudah aman. Ya, saya sebagai Muslim, ya, Indonesia mengenal Pancasila. Saya sebagai Muslim mengenal Quran dan hadis. Ya, Anda aman di Indonesia itu bukan karena Pancasila loh, jujur, karena Islam loh. Karena Islam itu sangat menghormati. Ketika Anda tidak menyerang agama kami, ketika Anda menghormati agama kami pun menghormati. Tapi jangan sekali-kali Anda menghujat agama kami, bahkan Anda menghujat Nabi kami, kesabaran kami sebagai Muslim jangan dianggap remeh. Ya, ini bukan ancaman, tapi warning buat Anda. Ya, buat Anda teman-teman Kristen penghujat ini amat sangat menjadi bom waktu. Suatu ketika ada kerusuhan di mana daerah, pasti saya kejar orang-orang Kristen. Karena kalau dibiarkan, saya malah berpikir begini, Islam yang mayoritas ini sangat menghormati. Tetapi kalau Islamnya sedikit di Indonesia, saya belum tahu nasib saya dan anak cucu saya. Mungkin sudah digenosida oleh orang-orang Kristen yang biadab ini. Makanya kami sudah berpikir, Anda sekali lagi nanti menimbulkan atau menghujat agama kami, saya pastikan kami dari wilayah Cirebon siap bergerak. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi buat teman-temanku yang lain ya, baik yang di TikTok maupun di YCC atau di YouTube, yang dari Komalnya JCC, silakan bergabung ke Zulfikar Official, karena di situ ada link Zoom YCC, kita koordinasi di dalam. Alhamdulillah banyak yang terpanggil saudara saya ya, gironya mulai bangkit semua. Yang tadi Aki Rosid tertidur ya, tapi terbangun. Kami semua terbangun ini, terhentak, terkaget-kaget melihat penistaan yang kayak begini. Beraninya mereka tuh menistakan kami ya. Berani kalian sekali ini. Jangan salahkan kami, jangan bangunkan kami, jangan kalian obok-obok kami. Kami akan bergerak. Ini janji saya ya, buat penghujat-penghujat yang lain. Janji saya, janji JCC akan selalu memantau kalian. Saya akan kejar sampai dimanapun. Janji kita yang dari JCC. Saya tidak akan diam. Tidak akan diam. Dan buat yang lain, selain sebagainya, untuk Husni Laji, Andi Celebes tidak ada kontribusinya. Tidak mengikuti ke rumah Ki Ahmad. Bohong itu saya katakan. Hanya cari konten aja. Saya terangkan di sini. Hanya cari konten, tidak ada actionnya. Ya action kami, yaitu Bang Iwan, diwakili oleh Bang Iwan. Biar paham, biar nggak salah paham semuanya. Kita yang bekerja, orang lain yang mengakui. Sekeras saya bilang begini nih, nggak ada kontribusinya. Kita semua dari JCC ini, tidak ada yang dari yang lain. Bukan berarti kita tidak mau berkolaborasi atau tinggal-tinggal, enggak. Tapi kenyataannya begitu. Jangan sebut nama-nama itu di sini. Lupa kucing dalam karung itu mereka itu. Kacang lupa dengan kulitnya.
Terus terang aja saya bilang begitu. Kita sudah bekerja mati-matian, mereka itu cuma numpang saja. Betul-betul kita bekerja. Selama ini saya diam. Saya diam selama ini. Tapi jangan gara-garai kami ya. Terutama penista-penista agama. Jangan gara-garai kami. Saya sudah diserbu, diserang oleh otoritas yang lain. Saya diancam. Saya diancam ini sudah ini. Saya nggak peduli. Nyawa, harta akan saya pertaruhkan untuk Islam. Jadi di luar sana jangan hanya mengatakan Rasulullah